Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dan emesis. Kalian mau tahu? Ayo tonton videonya. Nah, yang pertama ada antibiotik. Emang apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau menghancurkan bakteri. Cara kerja antibiotik ini membunuh dan menghentikan tumbuhnya bakteri di dalam tubuh. Biasanya antibiotik itu kita dapatkan dari resep dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien. Dokter akan memberitahukan kegunaan obat serta efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan antibiotik. Namun, ada beberapa antibiotik yang tidak bisa digunakan selama orang tersebut sedang dalam kondisi hamil dan menyusui, sedang dalam pengobatan lain, dan memiliki alergi terhadap antibiotik. Selanjutnya, ada golongan obat antibiotik. Yang pertama, ada penisilin. Penisilin atau antibiotik beta-laktam adalah kelas antibiotik yang merusak dinding sel bakteri saat bakteri sedang dalam proses reproduksi. Penisilin ini adalah kelompok agen bakterisida yang terdiri dari penisilin G, penisilin V, ampicillin, tikarsilin, kloxacillin, oxacillin, amoxicillin, dan nafcillin. Antibiotik golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, mata, telinga, saluran pernapasan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada cefalosporin. Cefalosporin seperti penisilin bekerja dengan mengganggu pembentukan dinding sel bakteri selama reproduksi. Namun, antibiotik ini mampu mengobati berbagai infeksi bakteri yang tidak dapat diobati dengan penisilin, seperti meningitis, gonorrea, dan lain-lainnya. Namun, banyak kasus ketika seseorang alergi terhadap penisilin, maka kemungkinan besar dia juga akan alergi terhadap cefalosporin. Yang ketiga, ada aminoglikosida. Jenis antibiotik ini dapat menghambat pembentukan protein bakteri. Karena efektif dalam menghambat produksi protein bakteri, aminoglikosida diberikan untuk mengobati tifus dan pneumonia. Aminoglikosida efektif mengendalikan dan mengobati infeksi bakteri, namun berpotensi melemahkan ginjal dan fungsi hati. Selanjutnya ada makrolida. Sama seperti sebelumnya, antibiotik ini mengganggu pembentukan protein bakteri. Makrolida mencegah biosintesis protein bakteri dan biasanya diberikan untuk mengobati pasien yang sangat sensitif terhadap penisilin. Makrolida memiliki spektrum lebih luas dibandingkan dengan penisilin dan digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran lambung, dan lain-lain. Dan wanita dalam kondisi hamil tidak boleh mengonsumsi makrolida. Yang kelima ada sulfonamida. Obat ini efektif mengobati infeksi ginjal, namun sayangnya memiliki efek berbahaya pada ginjal. Selanjutnya ada fluoroquinolones. Adalah satu-satunya kelas antibiotik yang secara langsung menghentikan sintesis DNA bakteri. Karena dapat diserap dengan sangat baik oleh tubuh, fluoroquinolones dapat diberikan secara oral. Antibiotik ini dianggap relatif aman dan banyak digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada tetrasilin. Tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi, seperti infeksi telinga tengah, saluran pernafasan, saluran kemih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada polipeptida. Polipeptida dianggap cukup beracun sehingga terutama digunakan pada permukaan kulit saja.
Ketika disuntikkan ke dalam kulit, polipeptida bisa menyebabkan efek samping seperti kerusakan ginjal dan saraf. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat antibiotik. Bentuk antibiotik bisa bermacam-macam, mulai dari tablet, kapsul, sirup, krim, hingga obat oles. Dokter akan meresepkan jenis antibiotik sesuai dengan infeksi yang dialami seseorang. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama, menghancurkan dinding tumbuh bakteri. Yang kedua, mengganggu proses reproduksi bakteri. Yang ketiga, menghentikan produksi protein dan bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai sesaat setelah Anda mengonsumsinya. Namun, kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik sangat bergantung pada setiap tubuh orang dan karakteristiknya. Biasanya antibiotik diresepkan untuk diminum habis selama 7-14 hari. Dalam beberapa kasus, antibiotik juga bisa habis dalam waktu beberapa hari saja. Ketika Anda merasa sudah lebih sehat, direkomendasikan untuk tetap menghabiskan seluruh antibiotik yang diresepkan agar bakteri benar-benar mati secara keseluruhan. Selain itu, menuntaskan konsumsi antibiotik bisa mencegah resistensi bakteri dari antibiotik ke depannya. Selanjutnya, contoh obatnya dan cara pengaplikasiannya. Yang pertama, contohnya itu penisilin. Salah satu obatnya itu amoxicillin, obat resep tablet kapsul. Cara pengaplikasiannya biasanya diminum. Yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin contoh obatnya itu cefotaxime, yaitu obat suntik. Dengan cara pengaplikasiannya itu bisa disuntik. Yang ketiga ada aminoglikosida. Aminoglikosida contohnya itu ada gentamisin. Cara pengaplikasiannya obatnya itu adalah disuntik dan juga bisa dioleskan jika berbentuk salep. 4. Makrolida. Makrolida ada azithromycin, yaitu obat suntik, kapsul, tablet, obat tetes. Yang kelima ada sulfonamida. Contohnya itu ada sulfamethoxazole, obat sirup dan tablet. Yang keenam ada tetrasilin. Tetrasilin contohnya ada doxycycline, obat tablet dan kapsul dengan caranya diminum. Selanjutnya ada emesis. Emesis gravidarum atau nama lainnya nausea gravidarum atau lebih dikenal dengan istilah morning sickness adalah gejala mual-mual biasanya disertai muntah yang umumnya terjadi pada awal kehamilan, biasanya pada trimester pertama. Kondisi ini umumnya dialami oleh lebih dari separuh wanita hamil yang disebabkan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Dalam beberapa kasus, gejala yang sama pula dialami oleh para wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal atau menjalani bentuk-bentuk terapi hormonal tertentu. Gejala ini biasanya timbul di pagi hari dengan frekuensi yang akan menurun setiap harinya, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Penyebab emesis hingga saat ini sebenarnya penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun perkiraan beberapa penyebab yang menimbulkan gejala ini antara lain adalah: yang pertama ada kadar hormon estrogen dalam tubuh. Yang kedua, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan meningkatnya kadar hormon HCG. Yang ketiga, meningkatnya sensitivitas terhadap bau. Mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Yang pertama ada morning sickness. Pusing pada saat bangun pagi karena terjadinya iskemia relatif akibat turunnya aliran darah menuju otak sehingga glukosa ke arah sistem saraf pusat berkurang. Yang kedua ada emesis gravidarum. Mual dan muntah beberapa kali, terutama pada pagi hari, tidak menyebabkan gangguan semua aktivitas sehari-hari. Yang terakhir ada hipermesis gravidarum. Mual dan muntah berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada golongan obat dan aplikasi dalam pengobatan emesis. Yang pertama, ada antagonis dopamin. Obatnya metoclopramida, formoterol, primeran, statik. Sediaannya tab 10 mg, drop 1,5 ml, inch 5 mg. Mekanisme kerja
melalui perintangan neurotransmisi dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan blokade reseptor dopain. Yang kedua ada antagonis histamin. Obat siklizin, marzin 50 mg. Mekanisme kerja efeknya berdasarkan sifat antikolinergik dan hambatannya reseptor H1 di CTZ. Umumnya digunakan pada emesis ibu hamil. Selanjutnya ada antagonis serotonin. Jenis obatnya ada granisetron 3 mg, ondansetron, sedatron 8 mg. Mekanisme kerjanya blokade serotonin yang memicu refleks muntah dari usus halus dan merangsangan terhadap CTZ. Terapi kanker untuk radiasi dan kemoterapi dapat dikombinasi dengan dexamethasone 20 mg atau infus sebelum terapi kanker. Selanjutnya ada antagonis benzodiazepin dan neuroleptik. Jenis obatnya adalah lorazepam, Antivian 0,5 0,1 mg. Mekanisme kerjanya memperbaiki sikap pasien terhadap muntah. Dosisnya haloperidol 2-3 dikali 0,5 kurang 1 mg. Vanazin 3,4 mg, IM 5 mg, Rektal 1-2 kali 25 mg. Yang terakhir ada antagonis kanabinoid. Jenis obatnya ada marihuana, THC, tetrahidrokannabinol. Efektif mengatasi muntah akibat obat sitostatika dosis tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang